5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian dalam keadaan yang baik dan sehat? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan kalian siap untuk belajar bersama-sama dengan Kak Citra. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang ke-6. Untuk mata pelajaran tematik ini khususnya itu untuk adik-adik yang duduk di kelas 3. Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya adalah Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku," kata keledai sambil kesakitan adik-adik. Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini, keluh si kuda. Dongeng ini diambil dari rumahdongeng.com. Nah adik-adik, ini cerita tentang keledai dan dongeng. Kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil dari dongeng ini? Ya, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi sebuah pesan moral yang terdapat dalam dongeng tadi adik-adik. Nah, di sini ada kata kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Kira-kira jika disusun menjadi pesan moral apa ya adik-adik ya? Kata pertama pasti bantulah. Ya adik-adik,
bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Si kuda tadi tidak mau membantu si keledai. Pada akhirnya keledainya mati dan semua beban dari si keledai ini dipindahkan ke punggungnya si kuda. Ditambah beban si keledai juga dinaikkan di atas punggung si kuda. Maka kuda mengeluh, adik-adik, kenapa tadi tidak menolong si keledai. Itu pesannya adik-adik. Jadi kalian harus membantu orang yang membutuhkan. Jadi jika suatu saat kalian memerlukan bantuan, maka kalian akan mendapatkan bantuan juga. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah mencatat tentang sifat dari teman-teman kalian ya. Misalnya kalian punya teman si A ya, misalnya temanmu namanya Andi. Oh, sifatnya dia itu suka membaca, orangnya suka menolong, orangnya gemar menabung, sayang binatang sifatnya. Bisa kalian ceritakan sifat dari masing teman-teman kalian. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga pasti memiliki sifat masing-masing. Coba adik-adik tuliskan nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Coba adik-adik bisa tulis nih di buku tulis kalian. Siapa di antara tetanggamu yang sifatnya itu penolong? Dermawan tuh orang yang suka menolong, suka berbagi. Lalu orang yang ramah siapa? Orang yang penyayang binatang namanya siapa? Lalu siapa nama orang yang sifatnya lucu? Bisa juga kalian sebutkan teman-teman kalian yang memiliki sifat-sifat berikut. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, adik-adik, kita sudah belajar nih cara membuat cerita bergambar pada pembelajaran sebelumnya. Nah, cerita bergambar ini kalian bisa buat dalam cerita berseri atau gambar berseri. Jadi setiap gambarnya itu satu seri menceritakan tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Mari kita bantu Benny memecahkan masalah. Bantu Benny ya menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini permasalahannya, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, di sini kita tahu bahwa ada 6 kandang. Setiap kandangnya ada 10 ekor domba. Maka untuk mengetahui jumlahnya, kita bisa menulis 6 dikali 10. Berapa ya? 6 dikali 10? Ya, 6 dikali 10 adalah 60. Jika adik-adik belum hafal perkalian, kalian bisa melihat video Kak Citra tentang perkalian.
Nah, 6 dikali 10 itu sama dengan 60. Jadi jumlah domba di kandang ada 60. Lalu permasalahan berikutnya, tiap kandang itu sesak dengan domba karena luas kandangnya tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Yang awalnya ada 6, sekarang ada 10. Berapa ya isi domba di tiap kandang? Nah, maka di sini kita bisa mencarinya dengan 10 dikali berapa sama dengan 60. 60 itu dari mana, Kak? 60 ini adalah banyaknya domba tadi yang kita jawab di pertanyaan yang A. Berarti 10 dikali berapa sama dengan 60? Kalian harus ingat sifat pertukaran pada perkalian. Berarti di sini 6 dikali 10 sama dengan 60, maka 10 dikali 6 sama dengan 60. Jadi isi domba di tiap kandang itu ada 6. Nah, dari ini kita tahu bahwa 6 dikali 10 itu sama dengan 10 dikali 6. Disinilah berlaku sifat pertukaran pada perkalian. Jadi tidak perlu kalian mencarinya dengan pembagian. Permasalahan berikutnya adalah di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah, kalau ada 9 kandang dan setiap kandangnya ada 8 sapi, maka untuk mencari jumlah sapinya, itu kita tinggal kalikan 9 dikali 8. Berapa ya 9 dikali 8? Ya, 9 dikali 8 itu 72. Ternyata satu kandang sapinya rusak. Tadi kandangnya ada 9, kalau ada satu yang rusak, kandang sapi yang bisa digunakan hanya tinggal 8 adik-adik. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Maka di sini akan kita tahu bahwa 8 dikali berapa sama dengan 72. Nah, ada 8 kandang dikali setiap kandangnya harus ada berapa domba supaya 72 dombanya bisa masuk semua. Nah, di sini berlaku juga sifat pertukaran. 8 dikalikan 9 sama dengan 72. Jadi bisa kita simpulkan 9 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9. Mudah bukan adik-adik? Perkalian ini dengan sifat pertukaran. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.